Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi baru kita, yaitu mengenai fungsi inverse. Nah, apa sih inverse itu? Jadi kalau secara bahasa, inverse itu artinya adalah kebalikan. Nah, kalau menurut matematika, definisi inverse, nah kita mulai dari definisinya ya. Definisi inverse fungsi, inverse suatu fungsi. Jika F memetakan anggota himpunan A ke B, maka pemetaan B ke A disebut dengan inverse fungsi F. Dinyatakan dengan F tanda -1 di atas dibacanya itu F inverse. Nah, nantinya hasil inverse suatu fungsi itu dapat berupa fungsi juga. Jadi hasil inverse-nya itu dapat berubah fungsi juga, disebutnya dengan fungsi inverse, tetapi dapat juga inverse-nya itu bukan merupakan fungsi. Jadi fungsi itu pasti punya kebalikan, tapi kebalikannya itu belum tentu berupa suatu fungsi juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita kasih contoh untuk membedakan apakah inverse-nya itu berupa fungsi atau bukan. Contohnya misalnya ada soal diketahui F adalah fungsi yang didefinisikan sebagai, ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya, yaitu 1,2, 2,1, 3,4, dan 5,1. Nah, pertanyaannya apakah inverse atau kebalikan dari F itu juga merupakan suatu fungsi? Nah, kita coba. Nah, di sini ada F tadi 1,2, kemudian 2,1, kemudian 3,4, dan 5,1. Nah, sekarang coba kita cari inverse-nya, F inverse-nya, yaitu kebalikan dari 1,2 berarti 2,1, kemudian kebalikan dari 2,1 berarti 1,2, kemudian kebalikan dari 3,4 berarti 4,3, dan inverse dari 5,1 berarti 1,5. Nah, di sini kita lihat, 2 apakah dipetakan satu kali? Nah, 2 tepat dipetakan satu kali, yaitu ke 1 saja. Kemudian, 1 apakah tepat dipetakan satu kali? 1 dipetakan kedua, ternyata 1 ini juga dipetakan kelima. Padahal syarat suatu fungsi, dia itu harus tepat dipetakan satu kali, tidak boleh lebih dari 1. Sedangkan di sini 1 itu dipetakannya 2 kali, yaitu kedua dan kelima. Artinya inverse dari fungsi F tadi bukan merupakan suatu fungsi. Jadi inverse-nya bukan fungsi inverse. Ya. Nah, nanti contoh lagi agar lebih jelas. Contoh yang kedua, misalnya di sini sudah ada 2 buah grafik. Yang pertama dia itu berupa fungsi linear, yang kedua grafik fungsi kuadrat. Nah, kita akan coba selidiki. Yang fungsi linear ini, grafiknya ini, fungsi ini apakah inverse-nya itu berupa fungsi juga atau bukan? Nah, langkah pertamanya gini, ketika kita membuktikan dia itu fungsi atau enggak, kan dulu kan gini, domainnya itu kan ada di X. Ketika kita membuktikan, kita ambil tarik garis, yaitu garis dari X kita tarik ke Y, karena domainnya itu X, kita tarik ke daerah kawannya yaitu Y. Nah, misalnya ini. Kemudian, misalnya ini. Misalnya lagi, misalnya ini. Nah, ternyata dia itu memotong dia itu hanya di satu titik. Hanya di sini, di sini, di sini. Nah, artinya dia itu hanya dipetakan satu kali. Nah, sekarang ketika kita akan mencari inverse-nya, yang tadi dia itu dari X, dipetakannya ke Y, berarti sekarang dari Y kita petakan ke X. Apakah dia juga benar hanya satu kali saja?
Saya back dulu. Nah, sekarang dari Y kita tarik ke X. Ya sudah, misalnya begini. Misalnya saya tarik dari yang ini. Ntar biar jelas, saya ganti warna biru. Nah, ingat nariknya dari Y ke X ya. Nah, kemudian misalnya dari yang titik 8 ini. Kemudian kalau dari 2. Nah, ternyata dia juga sama. Ternyata dia hanya memotong di satu titik saja. Di sini. Artinya dia juga dipetakannya satu kali. Berarti inverse dari suatu fungsi linier, ternyata inverse-nya juga sama, yaitu fungsi linier juga. Inverse-nya juga merupakan suatu fungsi. Nah, sekarang untuk yang grafik fungsi kuadrat ini, apakah inverse-nya juga merupakan suatu fungsi? Kemarin kalau membuktikan ini merupakan fungsi atau enggak, caranya sama seperti tadi, kita tarik suatu garis dari X ke Y, misalnya di sini. Nah, misalnya begini. Nah, di sini terlihat kalau dia itu hanya memotong di satu titik saja. Jadi dia merupakan fungsi grafik ini, ya, fungsi kuadrat. Nah, apakah inverse-nya itu juga merupakan suatu fungsi? Saya back dulu ini. Nah, sekarang kita tarik sebaliknya, dari Y kita tarik ke X. Nah, ini misalnya kita tarik dari yang titik 2 ini. Kita tarik ke X, itu ternyata gini, ternyata. Di sini terlihat sekali apakah dia itu memotong di satu titik atau di berapa titik. Nah, dia kelihatan sekali kalau dia itu ternyata memotongnya tidak di satu titik, tetapi masing-masing ini memotong di 2 titik. Ya, artinya apa? Artinya inverse dari suatu fungsi kuadrat ini bukan merupakan suatu fungsi. Jadi inverse-nya bukan fungsi inverse. Paham ya membedakan apakah inverse suatu fungsi itu berupa fungsi juga atau bukan. Jadi memang inverse suatu fungsi itu bisa jadi dia merupakan fungsi, bisa juga bukan merupakan fungsi. Nah, lantas apa yang membedakan suatu inverse itu merupakan fungsi atau bukan? Itu dapat dibedakan dengan sifat fungsi inverse. Yang pertama, jika fungsi f adalah fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dan akan mempunyai inverse, yaitu f inverse yang memetakan dari himpunan B ke A, syaratnya adalah fungsi f merupakan fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Yang kedua, misalkan f inverse adalah inverse fungsi f, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y-nya itu sama dengan x. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita sudah belajar untuk menentukan rumus fungsi inverse yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu bagaimana menentukan rumus inverse suatu fungsi. Langkah yang pertama, yaitu mengubah persamaan
yang semula itu Y sama dengan Fx, nanti kita rubah ke dalam bentuk X sama dengan, yaitu menjadi X sama dengan F inverse Y. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, nanti kan berupa X sama dengan berapa Y gitu kan. Nanti Y-nya itu Y pada F inverse Y, itu kita ganti dengan X untuk mendapatkan F inverse X. Nah, F inverse X ini adalah inverse dari fungsi Fx. Untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan inverse dari fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 3x min 9, kemudian yang B, fx sama dengan 2x per x plus 2. Ingat, tadi langkah pertamanya kita rubah dia itu ke bentuk y sama dengan fx ya. Berarti ini fx sama dengan 3x min 9 itu dapat kita tulis sebagai y sama dengan 3x min 9. Kemudian yang y sama dengan fx ini kita harus ubah menjadi bukan y sama dengan lagi, tapi menjadi x sama dengan. Caranya gimana? Nah, caranya yang di ruas kanan yang ada di variabel x itu harus hanya memuat variabel x aja, tidak ada konstantanya. Berarti min 9 kita pindah ruas ke kiri, menjadi y plus 9 sama dengan 3x. Ingat, kita merubahnya ke x sama dengan 1x sama dengan, bukan ke 3x. Agar menjadi x sama dengan, maka semua ruas kita bagi dengan 3. Menjadi y plus 9 per 3 itu sama dengan 3x bagi 3 berarti x aja. Nah, kalau sudah, sekarang ini kan sudah menjadi x sama dengan y plus 9 per 3. Untuk mendapatkan f inverse x, nah f inverse x, variabel y ini kita ganti lagi dengan x lagi, menjadi f inverse x sama dengan x plus 9 per 3. Ini untuk poin A. Kemudian yang B caranya sama, fx sama dengan 2x per x plus 2, kita rubah dia menjadi y sama dengan fx, menjadi y sama dengan 2x per x plus 2. Nah, kemudian karena ini bentuknya pecahan, yang ini kita kalikan silang di sini. Sebenarnya ini semua ruas dikalikan dengan x plus 2 gitu, atau gampangannya dikalikan silang. Ini menjadi y kali x plus 2 itu sama dengan 2x. Ini kita kalikan y kali x, xy kali 2 plus 2y sama dengan 2x. Nah, yang memuat variabel x kita jadikan 1, yang tidak ada variabel x dia sendiri. Nah, berarti yang di ruas kiri tinggal yang 2y aja, karena xy-nya kita pindah ke ruas kanan, yang sama-sama dengan variabel x-nya. Menjadi 2x, x-nya dipindah ruas menjadi min xy. Berarti 2y sama dengan, ini kan bisa kita faktorkan karena sama-sama punya x. X-nya kita keluarkan, tinggal 2 min y. Ya udah, kita akan rubah ke x sama dengan, berarti 2y sama dengan x kali 2 min y, berarti x sama dengan 2y per 2 min y. Ini kan kalau pindah ruas jadi bentuk, ini kan perkalian. Kalau pindah ruas ya udah jadi pembagian, 2y per 2 min y. Jadi f inverse x-nya kita kembalikan lagi ke variabel x-nya, ganti dengan x lagi, yaitu 2x per 2 min x. Ini adalah inverse-nya. Contoh ketiga, diketahui fx sama dengan 2x min 3 per x plus 2. Tentukan f inverse x dan f inverse 1. Caranya sama seperti tadi. Langkah pertama, fx sama dengan 2x min 3 per x plus 2, kita rubah ke bentuk y sama dengan fx, berarti y sama dengan 2x min 3 per x plus 2. Terus ini kita kalikan ke sini, y kali x plus 2 itu sama dengan 2x min 3. Y kali x, xy, y kali plus 2 plus 2y sama dengan 2x min 3. Kita kelompokkan yang ada variabel x-nya dengan yang ada variabel x-nya. Berarti ini 2y min 3 pindah ke sini ya, ke kiri, plus 3
sama dengan 2x yang xy pindah ruas ke sini menjadi min xy. Nah, berarti 2y plus 3 sama dengan x-nya kita faktorkan, x kali 2 min y. Nah, berarti x sama dengan 2y plus 3 per 2 min y. Nah, berarti f inverse x-nya itu sama dengan, kita kembalikan lagi ke variabel x. 2x plus 3 per 2 min x. Nah, yang ditanyakan lagi yaitu f inverse 1. Yaitu inverse ketika x-nya sama dengan 1. Kita tinggal substitusikan saja x-nya. Yaitu 2 kali 1 plus 3 per 2 min 1. 2 kali 1, 2 plus 3, 5. 5 per 2 min 1. Berarti 5 per 1, yaitu 5. Contoh satu lagi, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 1. Tentukan inversnya. Langkah pertamanya selalu kita jadikan y sama dengan fx, berarti y sama dengan x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kemudian 1 ini kita pindah ruas ke kiri, biar yang kanan itu hanya memuat variabel x. Berarti y min 1 sama dengan x kuadrat min 4x. Nanti kan harus kita ubah ke x sama dengan. Nah, kalau bentuk kuadrat kayak gini, biar bisa menjadi x itu kan nantinya harus bisa diakar. Kalau kayak gini kan dia belum bisa diakar karena dia belum berupa kuadrat sempurna. Maka ini harus kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu contohnya yang misalnya x min 1 kuadrat, kemudian x plus 2 kuadrat, misalnya yang seperti ini. Kalau kayak gini kan belum bisa kita ubah kayak gini. Harus ditambah apa sih untuk mengubah dia itu biar menjadi kuadrat sempurna? Jadi kuadrat sempurna itu sebetulnya c-nya didapat dari apa? Ini kan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c ya. Kalau x kuadrat min 4x plus 1, dia bukan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurnanya dari x kuadrat min 4x plus c, c-nya itu didapatkan dari c itu adalah setengah b dikuadratkan. Nah, kalau di sini b-nya kan negatif 4. Setengahnya berarti berapa? Setengahnya kan negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan berarti plus 4. Nah, kalau di ruas kanan ditambah 4, agar setara, agar tidak merubah bentuk, ya sudah, di sini juga harus ditambah 4. Karena apa? Kalau 4 dikurangi 4, 4-nya pindah ruas kan sama aja habis, tidak merubah bentuk. Nah, ini berarti sama dengan y min 1 plus 4 berarti y plus 3 sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Bentuk kuadrat sempurnanya adalah, jadi ini kuadrat sempurnanya itu adalah menjadi ax min setengah b kuadrat. Ya. Udah, ini berarti menjadi, ini maksudnya positif negatifnya itu tergantung tandanya ya, tergantung tanda B-nya. Atau ini biar amannya nanti gini, plus setengah B kuadrat. Kalau ini karena dia negatif ya, berarti dia AX-nya kan di sini 1x, x aja, yaitu x plus setengah B. Setengah B-nya yaitu min 2. Ya udah, berarti x min 2 kuadrat. Nah, sampai di sini, karena di sini udah bentuknya udah kuadrat sempurna, agar menghilangkan bentuk kuadrat, maka kedua ruas kita akar ya. Di sini menjadi akar y plus 3 itu sama dengan tinggal x min 2. Berarti x sama dengan akar y plus 3 min 2 pindah ruas kan tadi menjadi plus 2. Nah, jadi f inverse x-nya itu sama dengan, kita kembalikan ke variabel x, yaitu x plus 3 plus 2. Ini adalah inverse-nya. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu dua fungsi yang saling inverse atau dua fungsi yang saling berkebalikan. Jadi dua fungsi itu saling inverse atau saling berkebalikan jika memenuhi syarat
yaitu misalnya ada dua fungsi, fx dan gx. G itu akan saling inverse jika f komposisi G itu ternyata sama dengan G komposisi fx. Atau bisa juga menggunakan syarat yang satu lagi, yaitu f inverse x itu ternyata sama dengan gx. Atau G inverse x itu sama dengan fx. Nah, agar lebih jelas kita ke contoh. Misalnya ada suatu fungsi fx sama dengan 2x min 4 dan gx-nya sama dengan x plus 4 per 2. Apakah fx dan gx ini saling inverse? Nah, kita coba buktikan. Kita coba dengan yang, misalnya dengan yang kedua dulu ya, yang ini dulu. Yaitu f inverse x. Tadi kan ada fx-nya sama dengan 2x min 4. Langkah pertamanya kita ubah ke y sama dengan fx, berarti y sama dengan 2x min 4. Kemudian min 4 pindah ruas agar menjadi nanti biar x sama dengan, berarti y plus 4 sama dengan 2x. Berarti x sama dengan y plus 4 per 2. Nah, ini f inverse x-nya berarti adalah x plus 4 per 2. Ternyata x plus 4 per 2 itu adalah gx ternyata. Nah, berarti dia itu pasti saling inverse. Ya. Nah, kita buktikan juga apakah G inverse X itu juga sama dengan fx. Di sini ada gx-nya sama dengan x plus 4 per 2. Kita ubah dia menjadi y sama dengan x plus 4 per 2. Berarti ini kita kali silang menjadi 2y sama dengan x plus 4. Kita akan rubah menjadi x sama dengan, berarti 4 harus pindah ruas. Itu menjadi x sama dengan 2y min 4. Kita rubah kembali ke bentuk variabel x, yaitu g inverse x sama dengan 2x min 4. Ternyata 2x min 4 ini adalah fx. Berarti jelas ya dia saling inverse. Atau kita gunakan bukti yang pertama, yaitu yang f komposisi g x itu nanti apakah sama dengan G komposisi fx. Nah, ini kan f gx. Kalau yang ini nanti G. Nah, tadi ini G komposisi fx. Nah, yang ini menjadi G fx. Nah, gx-nya kita masukkan yaitu x plus 4 per 2. Fx plus 4 per 2 kita substitusikan ke fungsi fx ya. Menjadi 2 kali x plus 4 per 2 dikurangi 4. Ini bisa dicoret. Berarti x plus 4 dikurangi 4. Hasilnya x. Nah, apakah sama dengan hasil dari gfx nantinya? Ini berarti gfx-nya kita masukkan yaitu 2x min 4. Nah, G 2x min 4, berarti 2x min 4 kita substitusikan ke fungsi gx-nya, yaitu x plus 4 per 2x-nya kita ganti dengan 2x min 4. 2x min 4 plus 4 per 2. Min 4 plus 4 ini habis, tinggal 2x bagi 2, yaitu x. Ternyata x sama dengan x. Ternyata f komposisi gx-nya itu ternyata sama dengan g komposisi fx. Berarti memang fx dan gx ini memang saling inverse. Kita masuk ke subbab terakhir, yaitu inverse dari fungsi komposisi. Nah, nanti kita akan menarik kesimpulan bagaimana sih sifat dari inverse suatu fungsi komposisi, tapi kita menggunakannya dengan generalisasi dari contoh ini. Jadi misalnya ada contoh fx sama dengan 2x, kemudian gx-nya 2 plus x. Nah, kita tentukan f inverse x, g inverse x, kemudian f inverse x, jadi di inverse 2 kali. Kemudian f komposisi g inverse x, dan terakhir
G inverse komposisi F inverse X. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita tentukan untuk F inverse X. Di sini diketahui Fx-nya itu sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan 2X. Untuk agar dia menjadi X sama dengan, maka ini semua ruas harus dibagi 2 ya. Menjadi setengah Y sama dengan 2X dibagi 2, yaitu X aja. Berarti F inverse X-nya itu sama dengan yang setengah Y, Y-nya kita kembalikan ke variabel X. F inverse X sama dengan setengah X. Nah, ini adalah F inverse X. Dengan cara yang sama, kita cari G inverse X. Gx sama dengan 2 plus X, yaitu Y sama dengan 2 plus X. Agar menjadi X sama dengan 2-nya pindah menjadi Y min 2 sama dengan X. Berarti G inverse X sama dengan Y min 2, Y-nya kita ganti lagi dengan X menjadi X min 2. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah F inverse, kemudian diinverskan lagi. Tadi kan F inverse-nya itu sudah dapat, yaitu ini ya, yaitu F inverse X sama dengan setengah X. Ini kita akan inverse lagi, berarti kita misalkan lagi ke Y. Y sama dengan setengah X. Nah, untuk diinverse harus kembali lagi ke X sama dengan, berarti 2 ini harus kita kali ke sini, menjadi 2Y sama dengan X. Nah, udah X sama dengan, ya udah X sama dengan 2Y. Berarti F inverse X-nya adalah, Y-nya kita ganti lagi dengan X, yaitu 2X. 2X tadi apa ternyata? 2X tadi adalah ini loh, Fx. Berarti kalau ada F inverse, diinverskan lagi, itu ternyata sama dengan, kembali lagi ke dia sendiri, yaitu sama dengan Fx. Nah, nanti dengan cara yang sama, silakan dicoba untuk yang G inverse, diinverskan lagi. Jadinya apa nanti? Nah, tadi kita sudah dapat F inverse X-nya yaitu setengah X, dan G inverse X-nya yaitu X min 2. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari yang F komposisi G, kemudian di inverse. Kita cari F komposisi G inverse. Berarti sebelumnya kita harus mencari F komposisi Gx-nya dulu. F komposisi Gx yaitu F Gx. Yaitu F Gx-nya kita substitusikan. Ini ya. 2 plus X. F2 plus X artinya 2 plus X ini menggantikan X miliknya Fx. Fx-nya kan 2X, berarti 2 kali X-nya kita ganti dengan 2 plus X, menjadi 4 plus 2X. Nah, sekarang ini adalah F komposisi Gx-nya. Nah, sekarang kita cari inverse-nya, berarti F komposisi Gx ini kita misalkan sebagai Y sama dengan 4 plus 2X. Ingat, kita akan menjadikan dia menjadi X sama dengan, bukan Y sama dengan. Berarti 4 pindah ruas ke kiri menjadi Y min 4 sama dengan 2X. Agar menjadi 1X, maka semua ruas kita bagi dengan 2. Menjadi Y min 4 per 2 itu sama dengan X. Berarti, di sini ya. Berarti F komposisi G inverse X-nya adalah X min 4 per 2. Nah, oke, lanjut. Untuk yang terakhir, yaitu G inverse komposisi F inverse X. G inverse komposisi F inverse X. Ini artinya G inverse F inverse X. Berarti G inverse F inverse X-nya kita masukkan, yaitu ini, setengah X. Artinya setengah X ini menggantikan X miliknya G inverse. G inverse tadi X min 2. Sekarang X-nya kita ganti dengan setengah X. Berarti menjadi setengah X min 2.
Nah, kita samakan penyebutnya menjadi per 2 semuanya. Yang di sini tetap setengah X, tetap X ya. Kemudian yang min 2, itu berapa per 2? Yaitu min 4 per 2. Berarti G inverse komposisi F inverse X-nya adalah ini. Ini ya. G inverse komposisi F inverse X, yaitu X min 4 per 2. Ternyata hasilnya sama dengan yang F komposisi G inverse X. Ternyata hasilnya sama. Nah, jadi yang membedakan, kalau yang pertama tadi, yang ini adalah dikomposisikan dulu ya, kita cari komposisinya dulu, F komposisi G kita cari dulu, nanti baru di inverse gitu. Nah, tapi kalau yang ini tuh di inverse dulu masing-masing, baru dikomposisikan, bedanya itu. Yang pertama komposisi dulu baru inverse, kalau ini inverse dulu baru komposisi. Jadi sifat yang didapat adalah kalau ada F komposisi G inverse X itu sama dengan, bukan menjadi F inverse komposisi G inverse, tapi dibalik menjadi G inverse komposisi F inverse X. Ini sifatnya. Nanti rangkuman sifat sudah ada di modul, tapi saya minta untuk yang ini coba kalian buktikan untuk yang ini. Untuk yang G komposisi F inverse X, ini apakah hasilnya sama dengan F inverse komposisi G inverse X dengan contoh soal yang sama seperti tadi. Silahkan dicoba. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.